Moshi Moshi, selamat datang di channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah mensubscribe, terima kasih banyak ya. Hari ini kita akan memulai pembacaannya dengan sebuah tema yang simple-simple aja ya. Yang tak kamu duga ternyata tak main-main dengan kamu ya, yang tak kamu duga ternyata tak main-main sama kamu. Jadi mungkin kamu tidak menduga kalau orang ini ternyata serius sama kamu dan dia tidak main-main. Oke? Mohon maaf ada suara-suara dari luar, tapi Sora bisa pastikan bahwa ini masih di hari Senin dan jamnya jam 1.45 siang ya. Jadi belum waktunya azan dan sebagainya. Nanti kalau Sora sudah azan dan sebagainya akan Sora pause ya. Kita akan lihat dulu energi besar dari seseorang yang ternyata tidak kamu duga tak main-main dengan kamu. Ada energi apa hari ini? Kita mau lihat ya. Ada energi saat yang tepat. Jadi orang ini yang gak main-main lagi sama kamu, ini merasa ini adalah waktu yang tepat ya untuk bertemu dengan belahan jiwa, untuk waktu yang tepat untuk menjalankan hubungan yang lebih serius, dan waktu yang tepat juga untuk mungkin bertemu dan menyatakan perasaannya dia ke kamu kalau dia tidak main-main ya. Jadi ini soal masalah divine timing ya. Jadi mungkin kamu yang selama ini sudah menunggu, bingung ya kapan ya, orang ini ternyata telah mengambil waktu. Ini adalah saat yang tepat untuk sempurna, untuk bisa menjalankan hubungan dengan lebih serius dan menyatakan tentang perasaan dan pernyataan perasaan dia. Oke. Dan di sini ada situasi yang mana aman dan terkendali. Nah, orang ini yang ternyata tidak main-main sama kamu datang pada waktu yang tepat. Waktu yang sudah memang dia rasa sudah siap, dan saat segala sesuatu situasi sudah aman dan terkendali. Artinya bisa saja sebelumnya orang ini punya situasi yang tidak aman, orang ini banyak rintangan, orang ini banyak situasi yang di luar kontrolnya dia. Oke, sehingga banyak kekhawatiran, dan saat ini sudah saat yang tepat ya, karena situasi itu sudah aman terkendali, situasi itu bisa berjalan dengan lebih baik, dan kekhawatiran dari orang ini bisa saja sudah jauh menurun ya. Masalah masih tetap ada atau masalah bisa dilewati, tapi artinya situasi lebih bisa dia kontrol. Berarti sebelumnya ada situasi yang mungkin orang ini pun belum begitu bisa ngontrol situasi dan keadaan ya. Dan orang ini yang ternyata tidak main-main sama kamu adalah situasi seseorang yang telah merasakan energi keseimbangan di antara koneksi hubungan kalian ya. Di sini ada energi di mana keselarasan dan harmoni yang dia rasakan dengan koneksi dengan kamu. Ada saling memberi dan menerima dalam relationship yang kalian bangun ya. Sehingga di sini seperti memberikan energi kenyamanan ya, kemakmuran gitu loh ya, yang bisa membantu dia untuk menyupport dia jadi lebih positif. Oke. Selain daripada itu, orang ini ternyata tidak main-main, adalah orang yang telah memperbaiki hidupnya. Gaya hidup sehat itu bukan cuman dari secara fisik, dari makanan dan dari minuman, tapi juga dari pikiran. Misalnya yang selama ini mungkin setiap kali stres dan sebagainya, dia banyak pikiran jadinya ya, dan stres dan sebagainya, itu kan jadi membuat insomnia, jadinya terus malas bangun pagi, malas beraktivitas, mood juga jadi jelek. Itu kan tidak sehat, dan itu pasti akan mempengaruhi hubungan gitu loh. Jadi orang ini itu bisa masuk ke dalam situasi yang lebih positif dan situasi yang lebih sehat. Makanya sekarang bisa menunjukkan bahwa dia tidak main-main sama kamu pada saat dirinya sudah lebih sehat, dirinya sudah lebih positif. Oke? Dan di sini ada jujur pada diri sendiri. Orang ini sejujurnya ya tidak bisa lagi membohongi perasaan dan dirinya sendiri, bahwa memang ada keterikatan dengan kamu jauh di dalam lubuk hatinya. Dia mengakui perasaan dia yang terdalam sama kamu, dia mengakui kalau dia sayang sama kamu, dia mengakui bahwa kamu yang terbaik buat dia gitu loh. Jadi ini ada hal-hal yang tadinya mungkin karena dia banyak stres, dia banyak denial, dia banyak menghindari terhadap perasaan-perasaan dia sendiri. Oke?
Selain daripada itu, di sini ada energi adanya perubahan. Jadi, orang yang datang ke kamu ini adalah orang yang memang juga sudah siap terhadap yang namanya perubahan. Dia sudah siap sama yang namanya membalikan keadaan. Mungkin sebelumnya keadaan-keadaan itu dia berada dalam situasi stagnan, ya, entah secara pemikiran atau secara perilaku atau secara keadaan. Ya, tapi kalau yang Sora lihat di sini ada energi perubahan dari dalam diri dia sendiri, perubahan dari dalam pikirannya dia dan perubahan keadaan dia. Nah, ini semua transformasi ini yang membuat gini, waktu yang tepat bertemu dengan transformasi itu akan jadi segala sesuatunya lebih seimbang, sehingga dia bisa lebih terbuka terhadap hati dan perasaan dia. Orang ini juga punya kerinduan hati yang sangat mendalam sama kamu. Ya, ada kerinduan hati, ada dalam diri yang kangen, memikirkan kamu terus, membayangkan kamu terus, ya. Jadi memang orang ini tidak main-main, karena ternyata orang ini bahkan bisa bertransformasi dan berubah demi kamu, demi hubungan kalian, dan ada kerinduan hati yang kuat dari dalam dirinya ke kamu. Oke, kita semakin memperkuat, terlihat kuat alasannya kenapa ini dia tidak main-main sama kamu, ya. Dan orang ini itu adalah orang yang akhirnya berani, ya, berani untuk lebih bisa tegas sama dirinya dia sendiri, berani untuk lebih bisa tegas terhadap situasi dan keadaan yang menghambat dirinya, ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini dulu orang yang takutan, orang yang bahkan untuk nolak orang lain aja rasanya nggak enakan. Jadi mungkin banyak yang dikontrol sama keadaan, dikontrol sama pihak ketiga gitu loh, ya. Nah, kalau Sora di sini, seseorang ini bisa menjadi punya energi untuk lebih tegas dan berani, ya, menghadapi situasi dan keadaan gitu, ya. Selama ini mungkin takut, ya, takut ini dan takut itu, orang ini menjadi pribadi yang lebih berani, ya. Dan orang ini yakin, ya, kalau ternyata dia serius sama kamu dan dia merasa dia tidak main-main, karena memang hubungannya serius, ya. Tapi di sini dia merasa setiap tawa yang kalian lewati, setiap kebahagiaan yang kalian jalani, banyak tawa, itu semua momen-momen yang sangat penting untuk dia. Meskipun sekedar bersenda gurau, sekedar bercanda, itu menjadi kenangan dan momen yang menguatkan dia bahwa banyak memori indah yang terbekas di dia, dan dia selalu merindukan saat-saat bisa ketawa sama kamu. Oke? Dan orang ini akan lebih berani mengambil resiko. Makanya tadi kan Sora bilang, ya, ada orang-orang yang mungkin selama ini takut, ya. Takut karena mungkin ekonominya belum disupport, mungkin karena takut tidak mendapat restu dari orang tua atau orang-orang di sekitar dan sebagainya, atau situasi dia yang tidak menentu gitu loh, ya. Orang ini tuh sebelumnya mungkin orang yang lebih takut dalam mengambil resiko, ya. Tapi berjalan dengan waktu, orang ini nggak main-main sama kamu. Orang ini berani untuk mengambil sebuah resiko. Sebelumnya orang ini mungkin tidak berani, selalu main aman. Akhirnya orang ini sekarang berani untuk mengambil sebuah resiko, oke, untuk bisa berjalan dengan kamu. Sekarang kita lihat lebih lanjut siapa sih orang ini, ya, yang ternyata tidak main-main sama kamu. Orang ini dulu adalah seseorang yang Sora selalu bilang, ya, orang yang stagnan, menolak untuk melakukan apa-apa, orang yang banyak pertimbangan, ya. Tapi sesungguhnya memang dia menyadari dia adalah orang yang takut sendirian, orang yang banyak memakai intuisinya dia, ya, orang yang takut menghadapi kenyataan, ya. Aslinya itu dia orang seperti itu, sehingga tidak berani untuk mengambil langkah, ya. Jadi kalau ada resiko, ada masalah, ada rantangan, ada rintangan, dia takut. Tapi sekarang, ya, kalau Sora lihat ada energi dari kekuatan yang memang datang dari waktu yang tepat tadi, makanya dia ada perubahan, ya. Orang ini juga kalau yang Sora lihat adalah orang yang banyak belajar dari banyak pembelajaran, ya. Orang ini telah melewati banyak hal yang menghantam dia, orang yang banyak energinya habis untuk menyelesaikan banyak sekali masalah, ya. Tapi ini terkadang hati sama pikiran dia itu bisa beda sama langkahnya dia. Kadang hatinya dia mau kemana, langkah dia yang berbeda, ya. Orang itu bisa dualitas dalam hati dan pikirannya. Makanya orang ini butuh untuk mensinkronkan antara langkah aksi yang dia lakukan sama pikirannya. Kadang-kadang pikirannya dia maunya A, tapi gerakan yang dia lakukan jadinya B, ya. Orangnya sangat menyenangkan sekali, orang yang penuh dengan berapi-api,
Oke. Orang ini juga adalah orang yang meskipun diam, dia memperhatikan, dia mempertimbangkan, orang yang penuh dengan energi pergerakan yang dia perhatikan, ya. Orang yang kalau bergerak itu akan berpikir terlebih dahulu, ya. Meskipun sebenarnya aslinya orang ini penuh dengan berapi-api, oke. Di sini Sora akan tambahkan kalau memang ada energi-energi dari zodiak, Sora akan bacakan sepanjang perjalanan. Ada Libra, ada Sagittarius, dan juga ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke. Orang ini itu menyukai kesempurnaan, orang ini menyukai keseimbangan, ya. Orang ini banyak hal-hal kontras juga di dalam hidupnya dia. Artinya, orang ini ingin mencapai keselarasan di dalam hidupnya. Tapi artinya orang ini bisa saja adalah seseorang yang punya memang jaliran dari semesta ini, fate, untuk bisa bersinggungan dengan kamu. Ya, orang ini secara ekonomi memang masih membangun. Secara ekonomi mungkin beberapa masih di bawah kamu juga, ya. Ada beberapa yang masih belajar juga. Tapi di sini kalau Sora lihat, orang ini ingin tahu, orang ini mau tahu banyak hal. Orang ini ingin membangun finansialnya dia, ya. Energi ini besar dari energi-energi divine feminine, ya. Kalau yang Sora lihat di sini beberapa energi dari divine feminine. Oke. Apa sekiranya yang tidak membuat kamu kok tadi sebelumnya tidak menduga kalau dia bisa serius dan gak main-main sama kamu. Oke. Ini ada Palace of Wands, ini ada kartu tambahan. Supaya Sora nggak salah, Sora sambil buka bukunya juga. Sora kok buka buku? Ya, daripada salah baca, ya, karena ini kartu tambahan yang Sora juga jarang pakai kartu tambahannya ini. Jadi Sora better baca aja daripada salah baca. Oke. Palace of Wands ini adalah kartu tentang bagaimana situasi berfokus kepada kreatif, situasi yang penuh dengan transformasi. Artinya, ya, banyak sekali kayak ada situasi yang tentang masalah momentum dari keadaan dan pada saat apa yang harus dilakukan dan difokuskan. Jadi, memang ya, yang mungkin sebelumnya menjadi situasi dan keadaan yang memang belum menjadi prioritas utama, keadaan yang mungkin tidak menjadi prioritas utama, yang dimana seperti situasi dan keadaan dan lingkungan itu seperti tidak suportif ke hubungan kalian sebelumnya, ya. Mungkin ada fokus lain yang harus dia fokuskan, termasuk ke dalam dirinya dia sendiri. Jadi kayak seperti saat yang tidak tepat karena tadi banyak yang tidak stabil, karena situasi-situasi tidak begitu mendukung. Dan di sini banyak keterpurukan, ya, banyak keterpurukan yang dominan di sini sehingga banyak harus bangkit dulu dari periode yang sulit, ya. Jadi di sini ada banyak keterpurukan, banyak kesulitan yang ingin bangkit dari situasi yang sulit. Itu yang Sora lihat di sini, ya. Dan banyak hal yang menghantam dirinya dia, gitu loh. Makanya hidupnya perlu seimbang dulu, perlu sehat dulu secara pikiran, secara keadaan. Yang tadi Sora udah bilang, gitu loh. Nah, sehingga sebelumnya ada hubungan yang mungkin saja menggantung, ada hubungan yang begitu banyak ketidakjelasan, tapi juga hubungan yang memakan banyak sekali pengorbanan. Mungkin kamu sudah pengorbanan perasaan, pengorbanan waktu, pengorbanan hati, begitu juga dengan dirinya dia. Jadi, ini mungkin saja kamu terlibat dengan hubungan yang sebelumnya tidak ada sebuah kejelasan. Kamu dalam situasi menunggu dan menunggu, tapi kamu mencoba melihat perspektif yang lain. Dan ini memang balik lagi dikuatkan dengan kartu yang mempertegas bahwa memang ada roda karma yang sedang berlangsung, ya. Kamu ketemu dengan orang ini pun ada roda karmanya, kamu ketemu berjalan dengan dia pun ada penundaan dan sebagainya. Itu pun memang sebuah karma atau sebuah jalan takdir yang harus dilewati. Jadi apapun yang jadi penghalang dan adanya penundaan, ya, kesannya kok situasi seperti digantung, itu memang sudah dari semesta ini, bahwa ada jalan yang harus dia lewati dulu, ada jalan yang harus dia proses dulu, sehingga bisa bangkit dari sebuah keterpurukan. Periode dimana memang menunggu, banyak seperti ngerasa buntu, putus asa, tapi di saat ada kebangkitan, itu baru bisa kelihatan dengan jelas, ya. Pak, orang ini nggak mau main-main sama kamu, selain ada yang di atas. Di sini, dia merasa bahwa
ketika dia dengan bebas bisa menghirup udara, ketika dia bisa lebih bernafas dari situasi-situasi yang menghantam dirinya dia baru bisa lebih jernih dalam berpikir bahwa memang ada dari dalam jiwanya yang merasa lebih bisa lega, lebih bisa ada ruang untuk benar-benar berpikir tentang perasaannya. Yang tadinya dia banyak stres, dia baru bisa lebih berpikir bahwa dia bisa mencintai kamu dengan lebih leluasa. Hati dia bisa ada ruang untuk lebih banyak fokus sama kamu. Ya, sehingga dia tuh bisa lebih banyak memperhatikan pemikiran dia sendiri. Sebelumnya dengan banyaknya rintangan dan halangan, orang ini tuh nggak bisa berpikir banyak terhadap situasi dan keadaan kamu. Dan dia menyadari bahwa memang ada karma yang mengikat di antara kalian. Di sini ada yang memang sudah seperti tertakdirkan, terjalankan, memang harus kalian sama-sama. Ada roda keterikatan karma untuk bertemu. Ya, memang yang Sora sudah bilang, peranan dari semesta sangat kuat di sini untuk membuat kalian adanya penyatuan dan kebersamaan. Di sini juga dia merasakan ada komunikasi yang sangat positif dengan kamu. Ya, dia merasa ada komunikasi yang sangat positif sama kamu, dan di sini ada ketenangan batin. Ya, setiap kali dia mengingat kamu dan relationship dan perasaan dia ke kamu, dia seperti merasakan ada energi penyembuhan, ada energi ketenangan yang diberikan sama kamu. Ya, dan dia merasa ini saatnya untuk dia bisa fokus untuk memprioritaskan kamu kembali. Jadi sebelumnya orang ini itu bukan main-main sama kamu. Ini masalah skala prioritas. Ya, pada saat situasi sudah membaik dan keadaan lebih bagus, baru bisa ada prioritas dia untuk masalah fokus relationship dan fokus ke kamu. Karena kemarin juga mungkin ada yang harus fokus sama keluarganya. Jadi sekarang ketika sudah selesai masalahnya, baru dia bisa fokus untuk membangun keluarga dia sendiri. Gitu, paham ya? Jadi ada yang sebelumnya mungkin harus memprioritaskan keluarga gitu loh ya. Dan dia berharap di sini ya, ada penerimaan dari kamu, ada acceptance dari kamu. Kamu bisa memulai komunikasi lagi sama dia. Di sini ada birds, ada komunikasi. Dia berharap kamu bisa menerima dia dengan tangan terbuka untuk berkomunikasi lagi sama kamu. Ya, dia berharap kamu bisa membuka dengan pikiran yang jernih gitu loh, untuk mengerti keadaan dia selama ini itu karena terdesak oleh situasi dan keadaan, sehingga kamu tidak bisa jadi prioritas. Ya, dia akan meminta. Ya, dia akan meminta sama kamu dengan rendah hati dan memohon sama kamu untuk meminta kamu memberikan dia kesempatan, meminta untuk dia diberikan ruang untuk bisa bangun lagi relationship sama kamu. Lagi-lagi waktu yang tepat. Ini memang saatnya. Jadi untuk kalian yang selama ini udah kapan ini waktu yang tepat. Inilah memang waktu yang sudah ditentukan sama semesta ini. Jadi memang butuh sebuah kesabaran. Banyak dari kalian yang under the deck-nya udah jelas ada naluri. Ya, udah jelas ada naluri yang kuat. Kamu bahkan sudah tahu kapan sih kira-kira dia akan datang. Atau banyak dari kalian yang sudah punya naluri bahwa kalian tahu dia akan datang nanti pada waktunya. Gitu loh ya. Dia tuh akan datang pada saat seperti ini, pada saat yang tepat. Banyak dari kalian yang punya intuisi, tapi mungkin ada yang ragu, ada yang nggak yakin, atau tapi banyak juga yang Sora lihat di sini kuat. Karena kalian menjalankan hukum ketertarikan, kalian ada yang berafirmasi, dan kalian menarik dia untuk masuk lagi ke dalam kehidupan kalian. Ini energi kamu sangat kuat dan sangat tegas, sehingga Sora bacanya juga tegas. Ya, dan ini adalah energi untuk membiarkan apa yang sudah berlalu akan berlalu. Artinya, ketika dia datang ada energi awal yang baru. Segala masalah yang sudah dilewati sebelumnya, segala rintangan yang sudah dilewati sebelumnya, itu akan jadi sesuatu yang dilewatkan. Artinya ada awal yang baru yang akan dijalankan. Ya, jadi dia akan datang. Ya. Dia akan datang dan saat yang tepat ini untuk membangun sama kamu. Ada energi perjuangan dan mempertahankan. Jadi kamu yang selama ini menunggu untuk dia bisa berani mempertahankan dan berjuang, ini saatnya. Ada energi tambahan dari Leo, ya, untuk membina dan menjaga hubungan ini kembali menjadi lebih solid, lebih kuat, dan membangun ya, memperkaya hubungan ini kembali. Jadi ada energi dari perjuangan, satu sama-sama, gak mau main-main, biar hubungan ini bisa ada hasilnya, ya, membangun sampai ada hasil. Ya, ini adalah periode di mana selama ini sudah lama vakum, ya, energi yang keluar dari kevakuman, energi yang selama ini kamu sudah tunggu-tunggu,
ya. Jadi energi dari proses hasil akhir istirahat dengan banyaknya pertimbangan. Oke, ini memang relationship yang harus banyak pertimbangannya. Makanya seperti ini sekarang. Oke. Sora lihat sangat jelas ya. Jadi sudah jelas energi kebangkitan dari keterpurukan yang selama ini sudah kalian tunggu-tunggu. Oke. Sora kapan? Nah, kamu kan sebenarnya tadi sudah banyak yang punya intuisi. Sebenarnya itu bisa terlihat dengan jelas dari intuisi-intuisi kalian. Oke, tapi Sora akan Sora mungkin akan mengambil di sini tanggal ya. Oke. Jadi mungkin ini tanggal-tanggal yang berarti sesuatu ya. Kemungkinan besar mungkin dia akan datang, waktu yang tepat dia datang ke kamu lagi, bicara lagi, sebagainya, atau tanggal-tanggal yang berarti sesuatu untuk kalian ya. 1, wow, awal yang baru dikonfirmasi dengan kartu tanggal 1, 20, 11, 12, 9, nih ya, 10, 23. Oke. Ini banyak angka 2 dan angka 1 ya. Jadi mungkin di sini yang sering ngelihat angel number di angka 1 atau 2 ini bisa berarti ya sesuatu yang cukup strong. Astrologinya tadi sudah terbaca, Sora akan ke alfabetnya. Tapi sebelum itu teman-teman, jangan lupa untuk teman-teman silahkan yang kepingin beli ya gelang kupu-kupu atau yang kepingin beli kalung bunga, silahkan ya teman-teman ya. Kalung bunga dan gelang kupu-kupu silahkan untuk energi healing. Ini adalah batu kristal asli, bukan mainan ya. Yang bisa teman-teman lepaskan energi trauma, dan ini untuk menarik energi positif di dalam diri. Oke. Dan kita akan coba lihat untuk alfabet. Ada Z, R, M, H, K, P. By the way teman-teman, kan aku terakhiran ini lagi berapa kali sering bacain teman-teman kutipan dari buku. Teman-teman suka nggak? Tulis dong di kolom komentar. Kalau suka aku lanjutin terus. Kalau nggak ya nanti aku skip ya. NB, A, dan Z. Lalu juga ada dari M, O, dan M. Dan ada L. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Oke, Sora akan angkat 1, 2, 3, pause. Oke, kalau yang suka tolong dituliskan di bawah, Sora mau dibacain buku terus gitu ya. Oke, kita akan baca tentang positif banget hari ini pesannya. Sora akan bacakan ya. Cinta kasih adalah kekuatan manusia, tetapi ia tidak berdiri sendiri. Kita juga harus memiliki kesabaran, yakni kesabaran terhadap hinaan, kesabaran untuk mengalah kepada orang lain, kesabaran bertahan. Jika kita mampu bersabar, kita akan merasa damai. Jika Anda ingin diterima dan dikasihi oleh orang lain, pertama-tama perhatikan nada suara dan perilaku Anda. Ya, pembawaan, sikap, perkataan, perilaku yang layak semuanya dicapai melalui pengembangan batin dan kesabaran. Ya, jadi di sini kekuatan terbesar dari cinta adalah berdiri sendiri dan kesabaran. Artinya harus bisa kuat meskipun sendiri. Ya, jadi untuk kalian yang selama ini sudah sabar, itu sudah kunci dari cinta dan kekuatan manusia yang sesungguhnya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ke Instagram Sora @sora_tarot untuk pembelian kartu, pembacaan personal reading, dan sebagainya ya. Jangan lupa subscribe dan main ke channel pertama Sora di Sora and Tarot. Sampai kita ketemu, bye bye.